Shalom kekasih Kristus, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk melakukan firman Tuhan, di mana firman yang kita baca dan renungkan bukan sekedar tulisan, tetapi memiliki otoritas dan kuasa di dalamnya. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, saatnya kita bukan menjadi pribadi yang tahu akan firman Tuhan, tetapi mempunyai pengalaman bahwa otoritas firman Tuhan sungguh nyata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini, di mana kami kembali dapat mendengarkan firman-Mu melalui renungan ini. Kiranya firman-Mu memenuhi seluruh aspek kehidupan kami, agar firman yang penuh kuasa itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan, jamah hati dan pikiran kami, agar kuasa firman-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya menjadi satu bagian dalam kehidupan kami. Roh Kudus, jamah hati dan pikiran kami, agar firman yang disampaikan jatuh ke tanah hati kami yang baik dan menghasilkan satu pertumbuhan kerohanian, di mana kami terus dibawa menjadi pribadi yang serupa dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema otoritas firman Tuhan. Firman Tuhan terdapat dalam Lukas 4 ayat 32, demikian firman-Nya. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Kekasih Kristus, sejarah gereja mencatat dengan jelas dan fakta menyatakan bahwa firman Tuhan dikaruniakan kepada manusia oleh Tuhan sendiri, kecuali bagi para anggota bidat yang melepaskan diri dari gereja. Alkitab diterima sebagai firman Tuhan yang memiliki wibawa ilahi, kebenaran, dan dapat dipercaya dalam semua pernyataannya. Alkitab yakin bahwa satu-satunya otoritas dan kekuasaan yang sesungguhnya adalah milik Allah sebagai pencipta alam semesta. Otoritas yang dimiliki oleh manusia adalah pemberian Allah, dan kepada Dia manusia harus mempertanggungjawabkan penggunaan otoritas itu, karena semua otoritas pada akhirnya terpulang kepada Tuhan. Maka dalam segala bidang kehidupan, tunduk kepada otoritas yang sah adalah kewajiban dari keimanan kita, juga bagian dari pelayanan terhadap Tuhan. Sehubungan dengan hal ini, tokoh reformasi Martin Luther pernah berkomentar, pada saat Alkitab berbicara, Tuhan berbicara. Kita menerima Alkitab sebagai firman Tuhan yang mendasari seluruh nilai-nilai moral yang baik. Alkitab memiliki otoritas penuh karena di dalam setiap pengajarannya, Alkitab menuntut respon dari kita. Alkitab itu sempurna karena setiap manusia dapat turut ambil bagian dalam seluruh anugerah Tuhan apabila prinsip-prinsip Tuhan diterapkan dalam kehidupannya. Apakah otoritas itu? Otoritas adalah wewenang, hak, atau kuasa untuk mewajibkan kepatuhan. Dari segi iman Kristen, Allah mempunyai hak, kedaulatan, dan kuasa tertinggi untuk menuntut kepatuhan dari ciptaan, karena Allah lah sang pencipta dan Tuhan segala bangsa. Allah juga berdaulat menetapkan semua otoritas yang ada, baik orang tua, pemerintah, atasan dalam pekerjaan, dan pemimpin rohani kita. Bagaimana sikap kita terhadap otoritas? Secara positif, sikap kita terhadap otoritas adalah tunduk dan taat. Tunduk artinya menerima dan menghormati otoritas yang ada atas kita. Taat artinya melakukan perintah selama otoritas yang ada di atas kita tidak membawa kita berbuat dosa, sesuai aturan kebenaran dan sesuai dengan firman Tuhan. Secara negatif, sikap yang harus dihindari orang Kristen terhadap otoritas adalah penyalahgunaan terhadap otoritas dan melawan otoritas. Penyalahgunaan otoritas terjadi saat seseorang menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan yang salah, atau saat ia bertindak sewenang-wenang terhadap yang seharusnya dipimpin dan diayomi. Sedangkan melawan otoritas dapat terjadi dalam dua bentuk, yakni egoisme dan pemberontakan. Egoisme adalah sikap mementingkan diri sendiri, sulit diatur dan tidak mengikuti aturan, lebih mengutamakan perasaan dan keinginan sendiri.
Dan pemberontakan yaitu sikap konfrontasi terhadap otoritas yang disebabkan berbagai hal seperti kekecewaan atau ketidakpuasan terhadap otoritas hingga menghasilkan gosip, penghakiman, dan konflik yang tak terselesaikan. Memberontak terhadap otoritas itu dapat disebabkan karena iri hati dan mementingkan diri sendiri, dan ini merupakan penyebab terjadinya kekacauan. Sebagaimana tertulis dalam Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Contoh, seorang istri yang tidak mau tunduk pada otoritas suaminya, atau seorang anak tidak mau tunduk pada otoritas orang tua. Juga seorang suami yang tidak mau tunduk pada otoritas Kristus telah menjadi penyebab utama kekacauan dalam rumah tangga. Ini bukan sekedar otoritas seseorang, tetapi otoritas firman Tuhan untuk kita sebagai umat pilihannya. Otoritas Tuhan yang agung atas manusia mencakup haknya dan kuasanya yang tidak dapat berubah untuk mengatur manusia menurut kehendaknya. Paulus menyampaikan otoritas Tuhan tertulis dalam Roma 9 ayat 21. Adakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Demikian juga Yeremia menyampaikan tentang otoritas Allah dalam Yeremia 18 ayat 6-8 berkata, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel?" Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Kekasih, seluruh Alkitab, realitas kedaulatan Allah dibuktikan oleh fakta bahwa semua yang mengabaikan atau mencemoohkan tuntunannya mendapat hukuman. Tetapi jika bertobat, maka Tuhan akan membatalkannya. Kekasih, otoritas yang terdapat dalam Alkitab itu merupakan otoritas Allah yang tertulis. Demikian juga dengan Yesus yang melampaui otoritas manusia. Kuasanya mengusir roh jahat. Markus 1 ayat 27 berkata, "Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, 'Apa ini? Suatu ajaran baru.' Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Jadi otoritas firman Tuhan dapat digunakan untuk membawa orang yang terpilih ke dalam kerajaan keselamatannya. Tertulis dalam Matius 28 ayat 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sekarang yang harus diingat oleh kita bukan sekedar kita mengetahui tentang otoritas firman Tuhan, melainkan kita harus menerapkan dalam hidup sehari-hari. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang disampaikan pada hari ini. Kami memahami bahwa firman-Mu penuh dengan otoritas. Maka dari itu Tuhan, tanamkan firman dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus diisi dengan kebenaran firman-Mu. Dan firman yang penuh otoritas itu mengubah seluruh pikiran kami, kehidupan kami, dan seluruhnya, yaitu aspek kehidupan kami, agar semakin serupa dengan Engkau. Bahkan bukan hanya itu saja, otoritas yang diberikan dan yang ada dalam kebenaran firman Tuhan dapat menjadikan kehidupan kami semakin menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Engkau, Tuhan. Dengan otoritas firman-Mu juga kami dapat mewartakan tentang kedahsyatan otoritas kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau, sehingga di dalamnya mereka percaya bahwa
firman itu penuh kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.